Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan dalam 1 tahun, yaitu berpuasa wajib, dan puasa wajib itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang menentukan adalah Allah, bukan manusia. Puasa wajib pasti berada di bulan Ramadan. Oleh karena itulah ayatnya sangat jelas yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi-lagi di sini Allah selalu menyeru kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada sembarang orang. Karena hanya orang-orang berimanlah inilah yang sanggup akan menjalankan semua perintah Allah. Orang-orang beriman inilah yang faham betul apa dia ditugaskan oleh Allah di bumi ini. Salah satu yang akan saya singgung adalah di sini Allah menyuruh kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ini pun ternyata diinformasikan oleh Allah bukan untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Tetapi puasa Ramadan ini pun sudah pernah dan dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulunya, yaitu umat-umat terdahulu. Yang ayatnya akan saya bacakan secara lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa wajib itu telah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kamu. Maka dengan itu semua mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Aturan main di dalam puasa Ramadan sudah jelas, sangat rinci, di mana orang yang beriman disuruh untuk menahan secara lahiriah, secara bahasa puasa itu adalah menahan. Secara syar'i adalah menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Waktunya sudah ditentukan mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Itulah puasa Ramadan. Dan di dalamnya ada aturan-aturan yang sangat rinci. Di samping kita secara berjamaah, kita malamnya untuk sholat sunnah tarawih. Lalu kita juga disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, mensegerakan berbuka. Dan sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, malamnya kita pun disunnahkan untuk makan sahur. Tentunya puasa Ramadan ini diharapkan oleh Allah menjadikan sarana untuk menjadi orang takwa. Tentu orang bertakwa ini tidak saja tidak khusus bagi orang yang puasa Ramadan. Bisa dengan sholatnya dia bisa bertakwa. Dia dengan perintah-perintah lain pun dia bisa juga dengan bisa menuju pada takwa. Tetapi kami akan bahas khusus masalah Ramadan ini. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tentu untuk menuju kepada ketakwaan Allah melalui puasa Ramadan ini adalah pertama,
Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memberikan isyarah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lagi-lagi di sini juga, barang siapa yang mereka berpuasa Ramadan karena landasan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tentu orang-orang yang diampuni dosa-dosa oleh Allah karena tadi, pertama adalah beriman, yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Di samping puasa Ramadan ini bisa mendidik diri kita secara individual, merasakan bagaimana sesuatu yang tadinya halal, tetapi pada waktu-waktu tertentu Allah mengharamkan. Contoh, nasi, buah, minum, istri, itu hakikatnya dihalalkan. Tetapi disinilah Allah mendidik orang-orang yang beriman agar di siang hari itu kita tidak boleh menyentuh yang halal itu. Jangankan menyentuh, ya. Sampai kita makan pun itu diharamkan. Nasi itu pada bulan-bulan di luar Ramadan itu halal. Tetapi di bulan Ramadan itu nggak boleh, minum nggak boleh. Karena itu mendidik jasmani kita agar, oh ini perintah Allah. Lebih jauh lagi, karena apa? Bukan sekedar kita tidak boleh makan dan minum, tetapi sesungguhnya jiwa kita sedang dilatih oleh Allah bahwa ternyata di dalam kehidupan ini banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung secara jasmani seperti kita. Kalau kita mungkin masih bisa makan satu hari itu 3 kali, bayangkan orang-orang yang untuk makan saja sulitnya, ya. Bagaimana rasanya? Oleh karena itulah, dengan puasa Ramadan ini kita dididik oleh Allah selalu merasakan betapa bahwa manusia ini hidup tidak sendiri, tetapi secara sosial. Maka dengan sosial ini kita disuruh untuk saling bantu-membantu orang yang tidak beruntung dalam masalah duniawi. Bagi orang-orang yang punya duniawi, dia membantu bagi saudara-saudaranya. Merasa dirinya kalau lapar itu tidak enak, kalau haus itu tidak enak, itu memang fitrah manusia. Islam mengajarkan fitrah, tauhid itu fitrah. Kalau manusia sudah lepas dari fitrahnya, ini sudah berbahaya. Artinya sudah tidak memakai mindset manusia, tetapi memakai mindset yang lain. Oleh karena itulah pada hakikatnya manusia, Ramadan ini sebetulnya sedang melatih diri kita menjadi manusia yang sefitrah-fitrahnya. Sebagaimana Allah itu menciptakan manusia itu fitrah, yaitu bertauhid kepada Allah. Tidak egois, tidak sok pinter, tidak menang sendiri, tetapi manusia ini disuruh untuk berjamaah, ya. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Dan puasa Ramadan ini keistimewaannya adalah sebagai junnah. As-shaumu junnah, menjadi benteng dari kehidupan. Barang siapa manakala melaksanakan puasa ini karena iman, yang kedua ikhlas karena Allah, dan yang ketiga difungsikan bahwa Ramadan ini adalah sebagai benteng kehidupan. Sehingga setelah kita selesai puasa Ramadan, kita harus bisa melaksanakan seperti bagaimana kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Apakah betul nanti setelah Ramadan lepas kita akan persis seperti bagaimana kita melaksanakan perintah Allah seikhlas itu? Sholatnya berjamaah, lalu bergotong royong. Yang ketiga adalah ringannya ketika bulan Ramadan itu mengeluarkan harta bendanya, baik secara mengeluarkan takjil, makanan dan minuman. Ketika Ramadan orang itu begitu ringannya. Tapi mari kita lihat apakah betul nanti setelah selesai Ramadan orang akan demikian.
Oleh karena itulah, kalau orang yang 11 bulan setelah Ramadan itu persis kehidupannya seperti Ramadan, itulah yang diharapkan oleh Allah menjadi orang yang takwa. Tapi manakala justru ketika Ramadan dia seakan-akan baik, tetapi begitu Ramadan lepas, maka amalan-amalan Ramadan pun lepas. Tidak mau sholat berjamaah, tidak dermawan, ya, sudah berbalik 180 derajat. Inilah orang-orang yang merugi, sebagaimana diancam oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa Ramadan itu sendiri, kecuali dia aja hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Tentunya kita tidak ingin yang semacam itu. Kita ingin sebagaimana la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kapan puasa Ramadan itu bisa menjadikan, apakah Ramadan kita diterima oleh Allah dan tidaknya bukan pada bulan Ramadannya, tapi mari kita lihat orang-orang yang setelah puasa Ramadan itu, kita lihat perilakunya, akhlaknya, adabnya, apakah persis ketika dia bulan Ramadan. Kalau dia melaksanakan akhlaknya, adabnya, sopan santumnya persis sebagaimana bulan Ramadan, itu salah satu ciri-ciri orang-orang yang puasanya benar. Tapi manakala ketika dia setelah lepas dari Ramadan, dia berubah total, ya. Yang tadinya dia dermawan, pelitnya bukan main. Ketika Ramadan seakan-akan dia senang berjamaah, maka dia tidak pernah jamaah. Ini adalah sebagaimana disabdakan Rasul tadi, betapa banyak orang yang mengerjakan puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan laparnya saja. Demikian saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan tahun ini kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan amal-amal soleh kita, yakni kita senang bertadarus, berjamaah, sholat berjamaah, dan saling bantu-membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak beruntung, sehingga mereka bisa tersenyum sebagaimana senyumnya kita. Karena kita mengharapkan kehidupan ini adalah kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berRamadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.